Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nan. Teman-teman semuanya, kita di dalam video training pranikah. Alhamdulillah kita udah masuk kepada sesi selanjutnya adalah manajemen keuangan keluarga. Ini cukup penting sekali tentang manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga. Oke, ini cukup krusial, tapi seperti yang saya tekankan di awal adalah keuangan ini harus ada kesepakatan di awal antara suami dan istri. Jadi, kalau kita lihat tentang sumber keuangan, ada yang dari suami atau istri. Jadi, ada yang kedua-duanya bekerja, kemudian disepakati bahwa uang hasil mereka itu disatukan untuk memanage untuk keperluan keluarga. Dan ini ada kesepakatan, apakah ini mau disatukan ini atau yang istri khusus mau ditabungkan, jelas mau diapain terserah, tapi yang jelas harus ada kesepakatan. Andaikan ini mau disatukan, berapa perolehan dari istri, berapa perolehan dari suami disatukan, maka manajemennya adalah banyak metode yang bisa dipakai bagaimana untuk pengalokasiannya, banyak hal, tapi yang cukup mudah dan juga banyak orang yang menerapkannya adalah dengan metode amplop. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana cara kita mengalokasikan dana. Ada catatannya, jangan sampai dana ini dikelola asal-asalan. Jadi kita mencoba, ini bisa dikategorikan, kita menjadikan beberapa amplop-amplop. Bisa ini amplop sebagai simbol, atau memang bisa diimplementasikan, memang ini benar-benar amplop gitu. Jadi begitu ada penghasilan entah gajian di akhir bulan, penghasilan suami plus istri disatukan, baru didistribusikan kepada amplop-amplop ini. Jadi bagaimana harusnya pendistribusiannya ini adalah tergantung sudah level apa kita ini berkeluarga. Kalau mungkin kita baru saja menjalaninya sama-sama di awal karir, mungkin penghasilan belum begitu banyak. Tapi yang jelas, ini juga tergantung nilai-nilai. Ada yang mungkin mengutamakan berapapun hasilnya, asal sudah sampai nisabnya, dia tidak akan melupakan yang namanya zakat, infak, sedekah seperti itu. Kemudian dari untuk operasional keseharian berapa persen. Kemudian juga kalau dia mulai mencicil rumah, ada alokasi untuk rumah. Setelah itu mungkin di awal belum punya anak, tapi setelah itu punya anak, sehingga ada dana untuk pendidikan, education. Kemudian setelah tercukupi untuk ZIS, operasional, untuk cicilan rumah, untuk pendidikan, masih ada sisa, mereka bisa untuk melakukan tabungan. Ya. Tabungan cukup, ini cukup semuanya tercukupi, karir mulai menanjak dan lain-lain, tabungan makin banyak, penghasilan lebih tinggi. Dia harus mungkin memikirkan bagaimana untuk memberikan sedikit membantu orang tua. Dan mungkin kalau ini udah tercukupi semuanya, kita sudah berpikir bagaimana kita berinvestasi. Jadi mungkin di awal taruhlah di sini alokasi 5%. Kenapa 5%? Misalnya 2,5% zakat, 2,5%-nya untuk infak, sedekahnya dan lain-lain. Sedangkan 50% dialokasikan untuk operasional keseharian, makan, sandang,
dan lain-lain. Sedangkan karena sedang mencicil sehingga mungkin 30% ini dipakai untuk bayar cicilan rumah. Kemudian untuk pendidikan udah mulai dialokasikan 15%. Nah, kalau sampai tahapan ini sudah 100% berarti ini belum dulu kebayar, tapi mungkin dengan uang yang sudah makin banyak, jadi yang asalnya mungkin baru tahapan sini dulu, mungkin pada tahapan berikutnya sudah sampai ke sini, atau mungkin sudah bisa memberi kepada orang tua, atau sudah makin pendapatan makin lebih banyak, sudah memikirkan bagaimana untuk investasi dan juga untuk bagaimana persiapan pendidikan untuk anak. Cuman yang kalau boleh saya sarankan di sini ada beberapa hal atau saran-saran yang penting untuk diterapkan. Yang pertama adalah jelas ini harus disiplin dalam hal mengalokasikan dana per amplop. Kalau tidak disiplin, bagaimana perencanaan pun bisa berantakan semuanya. Jadi ini adalah disiplin. Kemudian perhatikan kalender tagihan. Entah itu tagihan listrik, tagihan air. Dan di sini mungkin kita lihat di amplop operasional. Ini pun harus disiplin. Karena kalau ini terabaikan, akan ada tambahan dana sebagai denda dan lain-lain. Kalaupun kita ada utang, ini harus diusahakan patuh untuk bayar utang. Jadi ada beberapa hal mengenai skala prioritas. Ini adalah saran-saran yang harus dipatuhi. Kemudian, jangan lupa, kalau kita sudah sampai ke target harus punya tabungan, disiplinkan. Bikin target untuk tabungan. Misalnya, canangkan per bulan 200.000, per bulan lebih tinggi lagi, sesuai dengan pendapatan. Kemudian, usahakan bikin apa yang namanya emergency budget. Kenapa ini penting? Karena musibah tidak terduga, ini harus ada yang dicadangkan untuk dana darurat. Saran berikutnya adalah, ini yang suka mencelakakan adalah hindari dari kepemilikan kartu kredit. Ini mohon maaf kepada perbankan, tapi kalau saya mau sarankan untuk manajemen keuangan keluarga, hindarilah untuk memiliki kartu kredit. Mungkin kalau debit is okay, karena kalau debit kan kalau ada uangnya mungkin bisa beli, kalau tidak ada ya sudah kita puasa dan lain-lain. Yang sangat penting adalah tolong kalkulasikan untuk dana pendidikan anak. Kenapa ini sangat penting? Jangan sampai tidak dikalkulasikan, terkaget-kaget pada saat anaknya mau masuk SMP, SMA, uangnya nggak ada. Gimana? Apalagi kalau misalnya kita tidak ada perhitungan, anak kita sekarang baru umur SD, tidak dihitung setelah sekian tahun harus masuk universitas. Nah, ini harus mulai dihitung sedini mungkin, sehingga pada saat tahun berapa anak kita masuk universitas, kita perkirakan pada tahun seperti itu, kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk masuk ke universitas. Jadi ini adalah dana pendidikan anak. Teman-teman semua, ini adalah saran-saran yang cukup penting bagaimana untuk manajemen keuangan keluarga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam
video belajar bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.